Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa azka salawatillahi wa taslimatihi ala khairi khalqihi sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi waqtafa asarahu wa salaka nahjahu ila yaumiddin wa ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati pengurus Masjid Muhajirin Al-Muhajirin beserta seluruh jajarannya, Pak RW, Pak RT, Pak Imam, tokoh masyarakat serta pada umumnya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kembali kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti mencurah limpahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita hingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih sehat secara fisik. Lebih dari itu kita masih mempunyai jiwa yang sehat. Salah satu tandanya adalah tertarik dengan makanannya. Makanan jiwa kita, makanan ruhiyah kita adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi beriman. Itulah yang menjadi kekuatan, energi untuk bisa merespon seruan azan. Nabi mengatakan iza ra'aitum may ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat orang bolak-balik ke masjid 5 waktu merespon seruan azan, saksikanlah itu adalah orang yang beriman, kata Nabi. Bahagia untuk datang memenuhi panggilan Allah, salat 5 waktu ke masjid. Itu sesungguhnya bukan masalah sehat atau tidak sehat, karena banyak orang yang sehat dia nggak datang ke masjid. Bukan masalah sempat atau tidak sempat. Banyak orang yang sekarang tidak ada kerja, kosong aja, nganggur aja, tidak ada kegiatan tapi tidak ke masjid. Bukan masalah jauh atau dekat, karena banyak juga mungkin tetangga-tetangga masjid kalau hujan hari air yang turun dari atapnya itu ke halaman masjid, begitu dekat dengan masjid tapi tidak datang ke masjid. Berbahagia. Jadi kekuatan yang mendorong orang untuk datang ke masjid adalah kekuatan iman, dan itu adalah setinggi-tingginya karunia Allah kepada seorang hamba. Bapak bahagia, pada kajian kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah hadits kursi tentang ancaman Allah kepada orang yang memusuhi atau menyakiti wali-walinya. Ancaman Allah kepada orang yang memusuhi atau menyakiti wali-walinya. Nah, berbahagia, salah satu tuntutan daripada kalimah la ilaha illallah yang kita patri dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, ditambah lagi dengan syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, adalah munculnya sebuah sikap dalam diri seorang yang beriman. Sikap itu disebut dengan al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Apa itu al-wala? Yaitu sikap orang beriman mencintai, menolong, mendukung, menopang Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman. Apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, itu di satu sisi disebut dengan al-wala. Lalu kemudian di sisi lain harus juga muncul sikap al-bara,
Dari kata-kata baro'a yang artinya berlepas diri atau menjauh. Jadi berlepas diri, orang beriman itu dia berlepas diri, berusaha melepaskan dirinya dari kekafiran, ya, dari orang-orang kafir. Itulah sikap yang harus muncul dari orang yang mengucapkan syahadat tauhid dan syahadat rasul. Dan itu kata Nabi ternyata adalah aqwa ural Islam, tali Islam yang paling kuat. Artinya kalau umat Islam itu memahami itu dan melaksanakannya, dia berwala kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang beriman, maka umat Islam itu akan kuat. Islam itu akan kuat. Tapi manakala itu yang kemudian yang sudah terputus, hilang sikap wala dan baroknya, apalagi membaliknya. Jadi dia nggak suka dengan orang beriman, malah suka dengan kekafiran, dengan orang kafir. Nah, berarti Islam itu akan lemah, walaupun mungkin secara kuantitas jumlahnya banyak. Nah, apa bahagia? Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah hadis, yaitu ancaman Allah kepada orang yang memusuhi. Berarti orang ini membalik sikap wala dan baroknya. Dia justru kemudian, ya, barok atau memusuhi orang-orang beriman atau wali-waliullah. Hadis ini hadis kursi. Hadis kursi itu maknanya dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Man adali waliyan. Dalam redaksi hadis yang lain, man azali waliyan. Kalau man adali waliyan itu artinya barang siapa yang memusuhi waliku. Kalau man azali waliyan, barang siapa yang menyakiti waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka aku, kata Allah, mengumumkan perang kepada orang itu. Oh, Masya Allah, Allah mengumumkan perang kepada orang yang memusuhi atau menyakiti wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suara saya jelas nggak Pak? Apa agak ngaum ya apanya ini? Tapi jelas ya? Oh ya, baik. Nanti kalau nggak jelas saya ke Mekik sini nggak tahu yang diomongin enggak? Ya, saya ulangi, barang siapa yang menyakiti atau barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku mengumumkan perang kepada orang itu. Nah, berbahagia. Sebelum kita bahas siapa itu waliullah, ya, bagaimana waliullah itu, kita jelaskan dulu apa maksud Allah mengumumkan perang kepada seseorang. Kata para ulama, Allah kalau mengumumkan perang kepada orang itu pasti gagal hidupnya. Nah, ini mungkin akan memunculkan pertanyaan besar di benak kita. Siapa yang memusuhi waliullah pasti gagal, kata para ulama. Mungkin kita bertanya-tanya, ada orang sangat benci Islam, membuli umat Islam, memerangi umat Islam, membantu musuh untuk memerangi umat Islam, tapi dia kaya, ya enggak? Tapi dia, Masya Allah, sampai ke puncak karirnya, sangat banyak pengikutnya. Nah, maka kata para ulama, yafshal fil matalib al-aliyah. Maksudnya, utamanya orang itu akan gagal dalam menuntut, dalam mencari hal-hal yang tinggi. Jadi tuntutan hidup kita itu ada dua macam. Pertama, al-matalib ad-dunyawiyah, ya, tuntutan hidup yang rendah, ya, makan, minum, ya enggak, pasangan hidup, anak, ya, rumah, sawah, ladang dan segala macam, itu tuntutan hidup yang rendah, duniawi. Yang kedua adalah al-matalib al-aliyah, tuntutan kita kepada sesuatu yang tinggi. Nah, apa itu?
Nah, kita sangat butuh disayangi oleh Allah. Kita sangat butuh dibimbing oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Kita sangat butuh diistiqomahkan oleh Allah. Kita sangat butuh dikuatkan iman kita oleh Allah. Nah, inilah yang disebut dengan matalib aliyah, tuntutan kita yang tinggi. Maka kata para ulama, Allah kalau mengumumkan perang kepada seseorang, maka orang itu pasti gagal dalam mencapai tuntutan yang tinggi-tinggi itu. Gagal mencapai kasih sayang Allah, gagal mencapai keistiqomahan dalam keislamannya, dalam akidahnya, dalam keimanannya, gagal mendapat taufik dan hidayah dari Allah. Nah, orang seperti itu akibatnya dia akan mempergunakan seluruh potensi yang ada pada dirinya. Dia pintar, dia punya harta, punya kedudukan, punya pengaruh, punya pengikut, punya jabatan. Semuanya itu akan menjadi saham untuk semakin mendapat murka Allah di dunia, dan saham yang akan mempercepatnya untuk masuk ke neraka Allah di akhirat. Itu maksudnya itu. Jadi dia pintar, tapi kepintarannya saham, modalnya untuk mendapat murka dari Allah. Dia punya kedudukan, kedudukannya itu menjadi saham mendapat murka dari Allah. Dia punya harta, hartanya menjadi modal dia untuk masuk neraka. Dia punya pengikut, dia termasyhur, ketersohorannya itu justru kemudian membuat dia menjadi saham, menjadi modal justru untuk semakin jauh dari Allah, mendapat murka Allah, mendapat azab Allah. Nah, ini dahsyatnya, ya. Di samping bisa juga kemudian juga digagalkan oleh Allah fi al-matalib ad-dunyawiyah, ya. Hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan. Ada orang senang, ya enggak? Karena diistidraj dengan harta, diistidraj dengan pangkat, diistidraj dengan kedudukan, diistidraj dengan ketenaran, ketermasyhuran. Ya, istidraj itu pemberian Allah supaya orang itu makin lapang, makin lupa, makin lalai, makin sombong, seolah-olah tidak butuh kepada Allah, bahkan kadang-kadang seolah tidak butuh kepada manusia, tidak butuh kepada tetangganya. Oh, manakala dia senang, akhaznahum baitatan, diambil oleh Allah secara mendadak. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi dua-duanya digagalkan. Tapi yang paling ngeri justru yang pertama ini, yaitu digagalkan oleh Allah orang itu dalam mendapat keistiqomahan, dalam mendapat taufik hidayah dari Allah, dalam mendapat kasih sayang dari Allah. Akibatnya sekali lagi seluruh potensi hidupnya bukan menjadi saham untuk mencapai ridha Allah, bukan menjadi saham untuk mendapat surga Allah, tapi menjadi saham mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bahagia? Lalu siapa itu waliullah? Nah, hadis ini lanjutannya adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Yang waliullah itu adalah orang yang senang mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama dengan yang wajib dulu. Tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadaku, kata Nabi, selain dia mengerjakan apa yang aku fardukan kepadanya. Jadi yang waliullah itu selesai dulu yang difardukan. Kalau ada orang dianggap waliullah tapi nggak sholat, itu nggak puasa, itu nggak benar itu. Jadi selesai dulu yang fardu. Nah, lalu kemudian ditambahnya dengan apa? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Lalu kemudian dia terus mendekatkan diri kepadaku setelah selesai beres
dengan yang fardu-fardu, ditambahnya dengan yang sunnah-sunnah. Ya nah, sunnah sholat, sunnah puasa, sunnah dalam infak dan seterusnya, sunnah keseharian. Nah itulah ternyata waliullah itu. Maka kalau dalam Quran waliullah itu siapa? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, waliullah atau kekasih Allah, nah, kalau karakternya dia tidak mudah takut dan tidak mudah bersedih, tegar pribadinya itu, istiqomah dia. Lalu siapa mereka? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa. In awliya'uhu illal muttaqun. Tidaklah waliullah itu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter waliullah itu dia tegar, dia istiqomah, tidak mudah takut, tidak mudah gentar, dan dia adalah orang beriman dan orang bertakwa. Maka secara umum orang beriman dan orang bertakwa itu adalah waliullah, kekasih Allah yang dicintai oleh Allah. Hanya saja derajat kewilayahannya, derajat kewaliannya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Makin tinggi iman seseorang, makin tinggi ketakwaan seseorang, makin tinggi kewaliannya. Makin rendah iman seseorang, makin rendah takwa seseorang, makin rendah pula kewaliannya. Abang bahagia. Dan waliullah itu memiliki karomah. Karomah itu pemberian Allah kepada seseorang untuk memuliakannya karena Allah cinta kepadanya, sebab dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah berbahagia, ternyata menurut sebagian ulama, sesungguhnya karomah itu yang paling tinggi adalah istiqomah. Jadi karomah yang paling tinggi adalah istiqomah. Jadi kalau ada orang istiqomah dengan kebenaran, suka mencari kebenaran, tegar di atas kebenaran, tegar memperjuangkan kebenaran, walaupun mungkin digoda dengan jabatan, dengan pangkat, dengan harta, atau ditakuti dengan penjara, dengan azab dan segala macam, dia tegar dengan kebenaran. Itulah dia karakter waliullah itu. Lalu bagi apa dalil yang dibukakan oleh para ulama bahwa istiqomah adalah karomah yang paling tinggi? Firman Allah, innallazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengikrarkan Allah adalah Rabbnya, lalu dia istiqomah di atas konsekuensi pengakuannya itu bahwa Allah adalah Rabbnya. Tengok, kita perhatikan, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ini kata para ulama, Allah turun, Allah memerintahkan malaikat untuk turun mendampingi orang itu ketika dia sakratul maut. Maka orang itu kemudian akan ditegarkan, dikuatkan, dibantu oleh malaikat dalam sakratul maut itu, di antaranya dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, kamu jangan bersedih, jangan takut kepada masa depanmu, jangan bersedih terhadap hal yang berlalu. Maka waliullah itu dia akan husnul khotimah, dan kadang-kadang dinampakkan kemuliaannya oleh Allah dari wajahnya ketika sakratul maut itu, tidak ada nampak takut, lalu setelah meninggal kemudian tersenyum. Nah berbahagia, itulah diantaranya itu dinampakkan kemuliaannya oleh Allah ya ketika jenazahnya itu diurus ya, bahkan kemudian sampai meninggal, dikuburnya sudah puluhan tahun, belasan tahun, itu tidak bau, bahkan utuh, dan itu sering. Ya, bulan puasa kemarin saya mendengar salah seorang syekh, dia bercerita tentang seorang ulama Mesir, Syekh Kisik namanya, Abdurrahman Kisik.
itu sudah meninggal lebih kurang 18 tahun yang lalu. Di Mesir itu Bapak Ibu, makam orang itu tidak seperti kita. Makam itu seperti rumah, di bawahnya itu dibuat lorong. Disitulah orang kalau meninggal dimasukkan. Apa dia bilang? Tidak ada satu pun lalat, tidak ada bau busuk sama sekali. Masya Allah. Dan kelihatan masih utuh jasadnya itu. Bahkan juga diriwayatkan Sayyidina Hamzah yang meninggal di perang Uhud itu pernah tahun berapa itu terjadi banjir di pemakamannya itu, maka beberapa jasad itu kemudian naik ke atas. Orang masih bisa mengenali ini adalah Hamzah utuh, bahkan kemudian masih ada darah mengalir dari dadanya karena akan dibelah oleh Hindun untuk mengambil hatinya, kemudian dikunyahnya oleh Hindun istri Sofyan. Betul juga kemudian dalam tarikh Madinah itu pernah orang-orang kafir berusaha untuk menggali makam Nabi, tapi nggak sampai. Ya, udah dekat ke makam Umar, kan makam Umar itu kan di dekat Nabi. Itu kemudian naik, kaki Umar itu masih utuh. Kaki Umar bin Khattab yang meninggal waktu itu mungkin sudah 13 abad itu masih utuh. Jadi itu pemuliaan Allah kepada orang yang waliullah. Apa bahagia, dan kita ya berusaha ya untuk ya mungkin ya untuk naik. Makanya ada kitab Madarijus Salikin, salik orang yang berjalan menuju Allah itu harus naik makomnya itu supaya mendapatkan kemuliaan, terutama ketika hal yang sangat menentukan yaitu meninggal dunia, supaya kita bisa husnul khotimah, meninggal dunia dalam keadaan betul-betul yakin dan mengucapkan la ilaha illallah. Apa bahagia ya, di surah Yasin Allah juga mengabadikan salah seorang waliullah. Nah, ibu-ibu mungkin banyak yang hafal surah Yasin ini enggak? Namanya menurut ahli tafsir adalah Al-Habib, tapi di surah Yasin itu tidak disebutkan namanya. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, nah, itulah dia namanya Al-Habib. Dia bukan nabi, dia hanya seorang da'i yang punya ghirah. Dia datang melakukan usaha dakwah, mengajak supaya kaumnya mengikut para rasul. Nah, kalau kita tengok di bagian atas halaman itu ada cerita, wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun iz arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzaznahu bisalis qalu inna ilaikum mursalun. Jadi Allah pertama mengutus 2 orang rasul kepada sebuah daerah, tapi mereka mendustakannya. Fa'azzaznahu bisalis, diutus yang ketiga. Dan mereka mengatakan kami utusan Allah kepada kalian. Tapi apa kata kaumnya? Ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa taksibu. Allah tidak menurunkan apa-apa, kalian bohong saja. Jadi melihat kaumnya tidak mengindahkan dakwah para rasul, bahkan para rasul itu mereka bunuh, dan itulah Bani Israel, wa yaqtulunal anbiya bighairi haq, membunuh para nabi. Maka datang orang yang bukan nabi tapi punya kepedulian. Dia datang, apa katanya? Wahai kaumku, ikutlah para rasul. Ikutlah mereka itu kan tidak minta upah, mereka itu mendapat petunjuk dan membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pendek cerita berbahagia, Al-Habib ini juga tidak didengarkan. Bahkan dalam tafsir dijelaskan dia ditangkap, disiksa dengan cara diinjak beramai-ramai. Jadi kalau suatu saat para dai mendapat siksaan, itu sunnatud dakwah. Dari dulu juga seperti itu, karena banyak orang yang tidak senang dengan kebenaran. Apa berbahagia? Nah, maka ketika sakratul maut dialami oleh orang ini, Al-Habib ini, Allah mengabadikan di dalam surah Yasin ini suatu ungkapan yang luar biasa. Qila
adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li wa ja'alani minal mukramin. Dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga. Padahal belum kiamat, tapi kok dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga. Artinya apa? Kamu pasti menjadi penduduk surga. Masya Allah. Lalu kemudian apa kata Habib itu? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Aduh, seandainya kaumku tahu. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allah sudah ampuni aku dan menjadikan aku orang yang mulia. Maka kata ahli tafsir, inilah manusia yang menasihati manusia ketika dia hidup dan ketika dia mati. Ketika hidup apa nasihatnya? Ya qaumit tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikut dakwah para rasul. Ketika mati apa nasihatnya? Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li wa ja'alani minal mukramin. Aduh, seandainya kaumku tahu Allah sudah muliakanku dengan terlebih dahulu mengampuni dosa-dosaku. Apa berbahagia. Dan ternyata bukan hanya spesial bagi Al-Habib, tapi kondisi mulia ketika sakratul maut seperti itu juga bisa didapatkan oleh para waliullah yang lainnya, seperti diabadikan di akhir surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini model matinya para kekasih Allah. Tidak dicabut nyawanya, dipanggil saja. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, orang-orang yang betul diakui sebagai hamba oleh Allah, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah sebabnya ada orang yang matinya fisiknya menderita, dibom, ditembak, tapi Masya Allah, ya, di zaman modern ini kita banyak melihat foto-foto wajah para syuhada, waliullah, para dai yang tersenyum. Wah, itu dia. Karena memang orang kalau meninggalnya husnul khatimah, su'ul khatimah, itu memang nampak, ya, wajahnya Masya Allah seram, kelihatan sangat takut. Bahkan kadang-kadang ada bekas-bekas di badannya itu. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ada bekas-bekas seperti itu? Dipukul sama malaikat. Kok bisa? Allah yang mengatakan, fakaifa iza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bayangkan, kata Allah, jika orang sebelum dicabut nyawanya sama malaikat, dipukul dulu wajah dan punggungnya dan belakangnya, lebam-lebam. Kenapa bahagia? Jadi waliullah itu adalah orang yang beriman bertakwa, tinggi imannya, tinggi takwanya, sehingga dia istiqomah, jiwanya jiwa yang bersih, nafsul mutmainnah. Apa berbahagia? Oleh karenanya, maka kadang-kadang orang bertanya, apa zaman sekarang ini ada wali-waliullah? Tentu ada. Setiap zaman ada waliullah itu. Waliullah itu bisa orang tidak terkenal, bisa juga orang terkenal. Siapa waliullah yang tidak terkenal? Yang pasti bahwa itu adalah waliullah adalah Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in. Siapa yang ngasih tahu bahwa itu adalah waliullah? Nabi. Tapi apakah dikasih tahu oleh Nabi kepada semua orang? Tidak. Di antara yang dikasih tahu oleh Nabi itu adalah Umar. Nah, nanti kalau ada rombongan dari Yaman, coba kamu tanya orang yang bernamanya Uwais bin Amir. Lalu kamu tanya, apakah kamu punya ibu? Kamu tanya, apakah kamu pernah penyakit sopak, kecuali sedikit saja tubuhmu yang tidak kena sakit sopak sebesar duit 1 dirham. Kalau ketemu dia nanti, kata Nabi, maka
mintakan ampun kepada Allah kepada orang itu. Gitu kita ketemu dengan orang soleh itu, doakan saya, mintakan ampun saya kepada Allah, seperti itu. Itu dilakukan oleh Umar ketika Nabi telah meninggal. Ada kabilah dari Yaman, dia tanya, yang namanya Uwais bin Amir, ditanya, kamu punya ibu? Iya. Kamu pernah sakit sopak yang tidak kena hanya sebesar dirham? Iya. Oh, maka doa ampunkan saya kepada Allah. Dan tidak banyak orang yang tahu, karena dia biasa-biasa saja. Lalu ketika dia pindah tinggal di Kufah, ada lagi orang yang datang kepadanya minta seperti itu juga. Kata Uwais kepada orang ini, apakah kamu tahu tentang saya ini dari Umar? Kata orang ini, iya. Nah, sejak itu kemudian Uwais Al-Qarni cenderung tidak lagi suka muncul, bahkan ya ada yang mengatakan dia berjihad di salah satu pasukan Ali, ada riwayat lain dia berjihad ke daerah Azerbaijan dan syahid di sana, wallahu a'lam bishawab. Jadi ada kekasih Allah itu, wali Allah itu yang tidak terkenal, tapi ada juga yang terkenal sekali. Ya seperti Umar bin Khattab itu waliullah. Ya, punya mukjizat, punya karamah yang luar biasa. Apa bahagia? Nah, apa yang pesan yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, kita sekarang ini di zaman keterbelahan yang luar biasa, zaman kubu-kubuan. Mungkin penyebabnya pemahaman keagamaan. Ya Allah, saya kadang-kadang buka YouTube ini, ustadz ini menyerang ustadz ini membid'ahkan ustadz ini, masya Allah. Kadang-kadang itu melampaui batas. Apa itu, dia nggak punya ilmu, masya Allah. Kadang-kadang karena perbedaan pilihan politik, maka saling bully, saling fitnah, saling buka aib dan segala macamnya. Apa berbahagia? Apa maksudnya? Bisa saja orang yang tidak kita sukai itu, orang yang kita bully itu, orang yang kita musuhi itu, orang yang kita kadukan itu, orang yang kita ingin agar dia celaka, itu jangan-jangan dia waliullah. Nah, itu maksudnya. Ya, jangan-jangan dia adalah wali di antara wali-wali Allah. Nah, maka itu yang akan terjadi pada diri kita. Enak, kita musuhi dia, kita nggak suka sama dia, kita bully dia, kita umbar aibnya. Itu karena musuhinya. Sekali kita tidak tahu, jangan-jangan orang itu adalah waliullah. Karena secara umum orang beriman, bertakwa, istiqomah, suci jiwanya, itu waliullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Apakah termasuk sifat wala kalau kita suka kita dalam musik, dan apakah sifat wala kita kalau kita benci kepada orang yang benci? Aduh, ini ya susah jawab ini ya. Tak usah kita menyebut orang per orang ya, apalagi zaman sekarang ini. Karena kriteria umum saja, ya, kriteria umum saja. Orang kalau dia istiqomah, kalau dia nampak keikhlasan, bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana ibadahnya, nah kita berbaik sangka itu adalah waliullah. Cuman perlu kita ketahui, ulama sepakat waliullah tidak maksum. Dia kan pernah begini, dia kan pernah begini, dia kan begini. Itu sepakat itu ulama. Waliullah tidak maksum. Ya. Nah, berbahagia. Jadi ternyata syu'ur itu perasaan, itu salah satu yang harus disibghah oleh la ilaha illallah. Sibghah itu dicelup. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah Allah, siapa yang paling baik sibghahnya dari Allah. Jadi orang kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu disibghah fisiknya, maka berbeda fisiknya dengan orang yang tidak beriman. Disibghah pemikirannya, berbeda pemikirannya orang tidak beriman, berbeda orientasi hidupnya, berbeda visi hidupnya. Enak, disibghah perasaannya. Jadi takutnya, cintanya, tawakalnya, bencinya, itu harus disibghah oleh la ilaha illallah. Salah satunya dalam konteks yang kita bahas malam ini adalah kita kalau senang sama seseorang atau benci kepada seseorang,
Nah, kita harus berhati-hati. Bahkan kata para ulama, orang Islam yang fasik pun kita kan harus memusuhinya, itu juga harus terukur. Enggak boleh totalitas. Oh, dia kan enggak sholat, dia kan begini, dia kan ahli bid'ah. Enggak boleh. Ya, Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan kalau ada orang bertemu pada dirinya at-ta'ah wal fujur, ketaatan dan keburukan, ya enggak? Ya, kemudian bahkan kata beliau bertemu antara sunnah dan bid'ah pada diri orang itu dan segala macamnya. Itu di satu sisi dia boleh kita musuhi, tapi dia masih berhak mendapatkan wala dari kita. Seperti itu. Maka kadang-kadang kita ketemu anak-anak muda yang punya semangat, orang kalau berbeda sedikit dari dia benci langsung dia, nggak mau nyapa, nggak mau. Nah, ini bahaya, Pak. Ini yang juga merisaukan sekarang. Ustadz itu celananya begini, janggutnya begini, lalu dimusuhi total, nggak mau lagi tegur sapa, nggak mau lagi apa. Masya Allah, ini salah, Pak. Orang ahli maksiat pun kata Ibnu Taimiyah harus terukur, kita tak suka sama dia itu, ya. Apalagi kalau dalam perspektif dakwah, ya, dalam perspektif cara pandang wala dan barok saja harus terukur. Ini pada anak-anak muda yang punya wiro semangat mengaji, sisi kita senang, tapi kadang-kadang seperti itu. Ini enggak sesurau dengan kita ini, enggak semasjid dengan kita ini, enggak setelevisi dengan kita ini, udahlah. Nengok wajahnya enggak mau kadang-kadang, salam aja enggak mau kadang-kadang. Masya Allah, dengan begitu mudah kita berarti berbara dengan orang itu. Padahal kalau berbeda kadang masih kok perbedaan yang masih dalam koridor pendapat-pendapat ulama yang muktabar seperti itu, ya. Jadi kalau ada seseorang yang menurut kita baik, kita ya barangkali jangan-jangan ini adalah waliullah. Nah, karena itu kalau nampak kesalahan oleh kita, dia tidak maksum seperti itu. Orang tidak agresif, tapi yang di bawah itu agresif terus. Karenanya saya suka mencari terus, ya, bagaimana sebenarnya beliau, ya, khair. Ada lagi, Pak? Sini ada, Ibu. Kita lanjutkan. Jadi, bahagia itulah di waliullah. Beres yang fardu ditambah dengan yang sunnah. Apa kelanjutan hadisnya itu? Hatta uhibbahu, sampai saya cinta kepada orang itu. Itulah dia. Nah, habis waktu? Khair. Sudah masuk waktu, insyaallah kita lanjutkan. Berbahagia, kita simpulkan bahwa salah satu konsekuensi syahadat kita adalah munculnya sikap wala dan bara. Berbahagia dalam suasana keterbelahan sekarang, mungkin karena paham agama, pandangan politik, pilihan politik dan masalahnya, kalau kita benci kepada seseorang, tolong hati-hati, ya, hati-hati, karena jangan-jangan yang kita benci, yang kita musuhi, yang kita tidak suka kepadanya, yang kita suka dia ditangkap sama polisi, ya dah, itu jangan-jangan dia waliullah. Akibatnya Allah mengumumkan perang kepada kita. Kalau Allah yang mengumumkan perang, apa yang terjadi? Kita pasti digagalkan oleh Allah memperoleh hal yang tinggi-tinggi. Iman kita tidak dipelihara oleh Allah, tidak diberi keistiqomahan, tidak diberi taufik, tidak diberi hidayah, tidak diberi alarm oleh Allah dalam jiwa kita. Apa bahagia orang beriman bertakwa secara umum adalah waliullah, tapi tentu yang tinggi derajat wilayahnya, yang tinggi imannya, yang tinggi takwanya, yang sampai jiwanya itu tenang di atas kebenaran. Demikian saja. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.